Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah tugas applikom, yaitu membuat biometri yang berjudul Mapping of Akad Mudharabah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Bezatul Amalia, NIM 34. Jadi di sini kami mengambil judul Akad Mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk transaksi atau kerjasama antara dua pihak ataupun lebih, di mana pemilik harta menitipkan modalnya tersebut kepada pengelola dana dengan adanya ijab kabul. Transaksi ini biasanya ada di perbankan syariah. Risiko yang terkait dengan bank syariah sangat tinggi karena dalam pembiayaan ini semua kerugian akan ditanggung oleh pemilik harta benda. Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan analisa yang cermat terhadap pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh mudharib. Artikel ini akan membahas dasar-dasar pemahaman mudharabah. Pendahuluan. Industri keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat setelah pemerintahan memperbaiki regulasi perbankan. Secara umum, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, termasuk juga pada bank syariah dalam bidang pembiayaan. Dalam Islam, bunga dianggap riba dan diharamkan. Oleh karena itu, uang harus digunakan dengan cara produktif yang bermanfaat dan menghasilkan kemakmuran dan kekayaan bagi semua orang melalui perdagangan dan investasi aset yang sah dan dapat dibenarkan. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah pembiayaan yang diberikan sesuai dengan risiko yang terkait dengan setiap transaksinya, sambil mematuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Penting bagi bank syariah untuk menerapkan kebijakan dalam bisnisnya. Kapitalisme keuangan yang tertanam saat ini, yang hanya berfokus pada kekayaan dan maksimalisasi konsumsi, menciptakan keadaan yang tidak seimbang dan ekosistem yang merusak diri sendiri. Namun, sebaliknya, nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam mendorong pada kebijaksanaan saat membuat keputusan pribadi tentang kepentingan publik. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari database Scopus per 2020 untuk mendapatkan data artikel yang relevan. Kami menggunakan kata kunci mudharabah dan akad mudharabah dalam penggunaan kata kunci. Kami fokus pada judul artikel karena itu mewakili topik yang signifikan dengan bidang penelitian dan tujuan penelitian. Berdasarkan kunci, total 68 dokumen telah diperoleh untuk kami melakukan analisis di biometri. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari data artikel dalam penelitian kami. Kita membuka Scopus seperti ini. Jangan lupa login dulu. Di sini saya sudah login. Kemudian saya akan mencari data jurnal saya. Lalu cari. Nah, di sini
ada 68 dokumen tentang akad mudharabah. Seperti itu cara mencari data jurnal kami atau data artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Novita Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil serta pembahasan mengenai analisis dan pemetakan bibliometrik dari data mudharabah. Data mudharabah diperoleh dari database Scopus. Dan analisisnya terdiri dari pertama, publikasi dokumen berdasarkan tahun dan tingkat pertumbuhannya, kemudian jenis dokumen dan jenis sumbernya, yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam pembuatan dokumen, keempat, bidang area subjek, kelima, analisis kata kunci atau keyword, keenam, produktivitas negara, ketujuh, kepenulisan, dan yang terakhir, lembaga yang aktif. Pemetaan yang disajikan sebagian besar dalam bentuk frekuensi dan persentase. Yang pertama, tahun publikasi artikel. Data pada tabel ini diperoleh dari database Scopus. Pertama, kita masuk ke web Scopus, kemudian klik keyword dengan kata mudharabah. Setelah itu akan muncul data-data dari artikel-artikel mengenai mudharabah. Di sini terdapat 68 dokumen. Yang pertama, kita mencari data-data dari kolom kiri. Yang pertama berdasarkan dengan tahun. Kita view all. Kemudian data-data ini kita copy semuanya. Lalu masukkan ke tabel Excel dengan cara manual mengurutkan dari tahun pertama hingga tahun sekarang, tahun 2020. Setelah itu, kita hitung persentasenya dengan cara jumlah artikel tahun pertama dibagi dengan jumlah keseluruhan artikel. Jangan lupa diberi VN4. Setelah itu, kita bisa tarik ke bawah. Dan hasilnya setiap tahun terdapat 1%, 6%, 9%. Untuk lebih tepatnya, kita jumlahkan keseluruhannya. Lalu kita hitung persentase kumulatifnya dengan cara yang pertama, tahun pertama, yaitu 1%. Yang kedua, baru kita jumlahkan
persentase tahun pertama dengan persentase tahun kedua. Lalu kita tarik ke bawah. Hingga hasil terakhirnya sama, yaitu 100%. Selanjutnya, untuk menghitung tingkat perkembangannya atau growth rate-nya, yang pertama, untuk tahun pertama 0, karena baru mempublish. Yang kedua, dengan cara buka kurung, tahun kedua, jumlah artikel dikurangi jumlah artikel tahun pertama. Kemudian dibagi dengan jumlah artikel tahun pertama. Setelah itu, kita bisa tarik ke bawah. Jadi di sini bisa dilihat pada tahun kedua mengalami tingkat perkembangan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun ketiga mengalami perkembangan 50% dari tahun sebelumnya juga. Dan terjadi penurunan pada tahun 2012 dengan jumlah artikel sebesar 5, padahal tahun sebelumnya sebesar 6 publikasian. Setelah itu, kita bisa membuat chart untuk melihat proses kenaikan dan penurunan dari data-data publikasi artikel dari tiap tahunnya. Seperti ini bisa dilihat kenaikan dan penurunannya sangat jelas, sehingga lebih memudahkan kita untuk melihat dan menganalisisnya. Caranya, setiap data kita copy, kemudian klik insert, lalu kita klik chart. Dan kita bisa memilih di sini model-model chart untuk kita gunakan. Misal data ini. Kita juga bisa memodel lainnya sesuai dengan kesukaan kita. Setelah itu yang kedua, jenis sumber dan jenis dokumen berdasarkan dengan artikel. Sama halnya dengan data sebelumnya, data ini pada tabel ini melalui database Scopus. Kita bisa cari kolom pada kiri data Scopus. Di sini terdapat dokumen tab atau jenis dokumennya, atau kita bisa melihat secara langsung melalui analisis search result. Di sini sudah terdapat grafik dari setiap kelompok berdasarkan dokumen-dokumen atau kita bisa
melalui editing pada Microsoft Excel. Untuk mencari data tersebut, sama dengan halnya sebelumnya, kita harus mengcopy, lalu menulis secara manual, lalu melakukan editing chart dengan mengklik data-data, dokumen, setiap dokumen, lalu kita bisa memilih chart sesuai kesukaan kita atau yang menarik. Jika dalam dokumen type, kita bisa menggunakan diagram pie untuk pengelompokannya. Seperti halnya contoh ini. Kemudian, selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis sumbernya melalui tabel dengan penghitungan persentase. Jadi, jurnal terdapat 51 artikel. Jadi, di sini jurnal merupakan artikel yang sering digunakan, selain dengan proceeding konferensi ataupun bab buku. Jadi, lebih populer pada artikel jurnal dengan persentase 75%. Kemudian, selanjutnya, jurnal inti, yaitu nama-nama jurnal yang mempublikasikan setiap artikel. Sama halnya dengan data-data sebelumnya, kita bisa melihat pada data Scopus, dengan source title. Kita bisa lihat view all. Di sini terdapat jurnal-jurnal inti, nama-nama jurnal inti. Kita bisa copy paste, kemudian kita masukkan ke Microsoft Excel. Kita masukkan data-datanya secara manual, kemudian kita hitung persentasenya sesuai dengan cara sebelumnya, yaitu dengan membagi jurnal atau jumlah dengan jumlah keseluruhan dari jurnal-jurnalnya. Kemudian akan menghasilkan persentase sebesar 7% untuk AIP Conference Proceeding, kemudian 6% untuk Humanomic, 6% untuk International Journal of Innovation, Creativity, and Change, dan 6% untuk Journal of Applied Science Research, dan kita bisa lihat sampai terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahasa dokumen. Di sini saya mendapatkan hasil bahwa hanya terdapat satu bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. Secara keseluruhan, dokumennya berjumlah 68. Jadi, bahasa Inggris ini merupakan bahasa utama yang digunakan dan mudah untuk digunakan semua orang, karena termasuk dalam bahasa internasional. Jadi, untuk studi mudharabah sendiri, penggunaan penulisan dokumennya hanya dalam bahasa Inggris saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai area subjek. Jadi, di sini
Dari data pada tahun 2009 sampai 2020 menunjukkan bahwa area subjek ekonomik dan ekonometrik dan finance merupakan subjek yang tertinggi jumlahnya dengan 27 publikasi. Kemudian disusul pada area subjek bisnis, manajemen, dan accounting dengan jumlah sebanyak 25 publikasi. Dan area subjek social science sebanyak 15. Kita dapat melihat data tersebut dari tabel ini. Sesuai dengan sebelumnya, kita bisa memperoleh data-data ini melalui database Scopus dengan melihat pada subjek area. Kita bisa mengcopy data-data ini kemudian dimasukkan ke dalam Excel dengan memperhitungkan persentasenya. Di sini pada ekonomik dan econometrics dan finance terdapat 40% dari data dokumen sebanyak 27. Kemudian bisnis, manajemen, dan akuntansi 37% dari data 25 dokumen. Kemudian ilmu sosial sebesar 22% dengan data 15 publikasi dokumen. Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja dan perhitungan, akuntansi, ilmu-ilmu dan bidang-bidang lainnya seperti matematik, komputer, dan ilmu material, serta lainnya juga membahas mengenai studi mudharabah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya Putri Saada akan menjelaskan cara bagaimana membuat gambar seperti ini di Wordshift. Pertama, kita pergi ke Scopus. Nah, tadi kan analisis kata kunci. Ini kan analisis kata kunci, jadi dicari yang keyword. Keyword ini keyword. Nah, nanti kita ketekan view all. Setelah itu data-data yang di dalam sini kita copy lalu kita paste ke Excel seperti ini. Setelah didata di Excel, dari Excel kita copy kemudian kita masukkan ke dalam wordshift.org seperti ini. Ini. Lalu kita tekan shift.
Kita pilih ini yang model seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Dari worksheet ini nanti kita screenshot, kemudian kita masukkan ke Word-nya, ke artikel kita, lalu kita crop bagian-bagian yang perlu di crop. Setelah dari worksheet, kita pergi ke First Viewer untuk membuat gambar seperti ini. Nah, ini sebelum jadi gambar seperti ini, kita buat dulu di create. Kita pilih yang create a map based on bibliographic data. Kita next. Kita pilih yang read data from bibliographic. Kemudian kita next. Kita next. Kita pilih yang co-occurrence dan ini pilih auto keyword. Lalu kita next. Next lagi. Next. Finishnya akan jadi seperti gambar ini tadi. Kita masukkan di ini, di bagian yang perlu di crop, silakan di crop. Kemudian kita membuat distribusi geografis dari publikasi. Untuk bisa membuat grafis seperti gambar peta ini, kita perlu membuka Google Sheet. Kita menggunakan Google Sheet untuk membuat peta seperti tadi. Sebelum ke Google Sheet, kita cari country di Scopus. Country ini, country or territory. Nah, ini datanya. Bisa kita view all. Setelah itu kita copy di Excel, atau bisa kita langsung masukkan di Google Sheet-nya. Loading. Saya pause dulu. Setelah kita ke worksheet, kita masukkan data-data dari Scopus tadi seperti ini. Kita blok, kemudian kita pilih sisipkan. Kita pilih yang diagram. Diagram. Nah, seperti ini. Kita atur, kita pilih yang peta geografis ini. Maka akan jadi seperti ini. Kita bisa atur warnanya di sini. Di sini kalau misal kita mau ganti warna. Nah, ini gambar ini bisa kita simpan, bisa kita download sebagai PNG.
Setelah kita download, kita bisa masukkan ke ini, ke artikel kita. Dari insert, nanti kita masukkan aja, terus di crop kalau memang perlu di crop. Ini data negara-negara dari peta ini. Apa aja negara yang masuk, nah keterangannya ada di bawahnya. Lalu kita lanjut ke penulisan. Grafik ini saya dapat dari Scopus. Kita cari yang authorship. Ini author name. Nah ini. Kita view all. Atau bisa juga kalau saya ambilnya di analyze. Document by author. Kita pause dulu biar nggak nunggu terlalu lama. Nah ini data dari Scopusnya, Documents by Author. Ini nama-nama penulis yang menulis artikel mudhorobah di Scopus. Di grafik ini tidak semua penulis masuk, yang masuk hanya penulis 10 besar. Data ini bisa kita screenshot, kemudian kita masukkan ke artikel kita. Lalu kita jelaskan di sini. Gambar 6 ini menunjukkan jumlah artikel yang telah dipublikasikan oleh 10 besar penulis di Scopus. Publikasi paling banyak dilakukan oleh Ahmad dengan jumlah publikasi sebanyak 4 kali, kemudian diikuti oleh Mamat dengan publikasi sebanyak 4 kali juga, Cahyani sebanyak 3 kali, serta penulis lainnya yang telah melakukan publikasi. Setelah kita membuat grafik kepenulisan, kita lanjutkan institusi aktif. Data dari tabel ini kita dapatkan dari Scopus. Kita kembali. Ini adalah universitas-universitas aktif yang aktif di penulisan tentang mudhorobah. Ada Universitas Kebangsaan Malaysia dengan 7 publikasi, kemudian diikuti oleh universitas lainnya. Cara menghitung persentase ini, jumlah frekuensi dibagi dengan N. Nah, N-nya itu adalah jumlah dokumen mudhorobah yang ada di Scopus. Setelah kita membuat tabel institusi aktif, kita masuk ke kesimpulan. Setelah melakukan riset terhadap studi mudhorobah dengan menggunakan indikator bibliometrik yang perolehan datanya berasal dari database Scopus dengan jumlah 68 dokumen, dapat disimpulkan bahwa hasil dan pembahasan dalam penelitian menunjukkan topik mengenai mudhorobah muncul sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Ini referensi yang kita pakai untuk membuat artikel ini. Setelah artikel kita jadi, kita submit artikel ini ke jurnal Sinta 3 atau Sinta 4.
cara submitnya jelaskan setelah ini. Nah, cara submit di jurnal yang kita inginkan, kita harus pergi ke Sinta dulu. Kita cari jurnal yang sesuai dengan judul artikel kita. Setelah kita menemukan jurnal yang sesuai, kita menghubungi kontak yang tertera di dalam jurnal itu. Nah, saya pakai jurnal JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, karena saya kan membahas tentang mudharabah. Cara submit, yang pertama, kita tekan submit artikel ini, kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita isi ini, di checklist sampai bawah. Setelah itu, kita save and continue. Kita tekan save and continue. Setelah selesai, kita upload submission. Step 2 yaitu upload submission. Nah, kita pilih file di sini. Kita pilih file artikel kita tadi. Setelah itu, setelah file itu terupload, kita masuk ke step 3 yaitu enter metadata. Kita isi ini kolom yang di bawah ini. Begitu juga dengan judulnya, kemudian abstraknya. Nah, ini sebelum kita upload artikel kita di sini, kita sesuaikan dengan template yang jurnal ini mau. Gitu. Setelah ini, nah, kita masukkan lagi file kita untuk cadangan suplemen. Kemudian kita save and continue. Kemudian kita masuk di sini. Ini step 5 ya, confirmation. Nah, ini kita tekan finish submission. Setelah itu selesai, jurnal kita masuk ke sini. Jurnal kita sudah disubmit di jurnal JIEI. Itu caranya. Demikian dari saya. Bila kurang jelas atau kelebihan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.